Kembali lagi guys. Di pertemuan kali ini masih dalam lanjutan memenuhi request teman-teman dari followers Instagram seputar wayang. Kali ini kita akan membahas tentang Joro Sando dan lakon Sesaji Raja Soyo. Dikisahkan di kerajaan Giribojro ada raja bernama Prabu Brehadata. Ia mempunyai 2 istri, namun selama bertahun-tahun belum dikaruniai seorang anak. Maka Prabu Brehadata ini bertapa dan meminta petunjuk kepada para dewa. Batara Narada yang mengetahui ini pun turun ke bumi dan menghampiri Prabu Brehadata. Ia memberi 1 buah mangga bertanggung jiwa untuk diberikan kepada istrinya. Setelah Prabu Brehadata mendapatkan buah tersebut, ia lalu pulang untuk menemui istrinya. Buah yang diberi oleh Batara Narada hanya 1, sedangkan istri Brehadata ini 2. Agar adil oleh Prabu Brehadata, mangga ini dibagi rata olehnya, lalu dibagikan kedua istrinya. Tak selang lama, beberapa hari pun kedua istri Brehadata ini hamil, dan selang 9 bulan kedua istrinya melahirkan, namun dengan keadaan bayinya yang setengah-setengah. Karena Prabu Brehadata ini malu, kedua bayi tersebut dibuang olehnya ke pinggir jurang. Bayi yang terlahir setengah tersebut ditemukan oleh seorang wanita tua, masih keturunan bangsa Gandharwa. Sebut saja Nyai Joro. Nyai Joro yang menemukan kedua bayi setengah tersebut tidak sengaja menyatukan keduanya, dan ajaibnya bayi tersebut malah hidup lalu menangis seolah-olah lahir dari rahim seorang ibu. Oleh Nyai Joro, ia menamainya Joko Slewah karena terlahir dengan keadaan yang setengah-setengah. Saat dewasa, Joko Slewah menanyakan asal-usulnya dan mengapa ia terlahir seperti ini. Lalu Nyai Joro menceritakan yang sebenarnya, jika ia terlahir dengan keadaan setengah oleh kedua orang ibu, lalu dibuang oleh ayahnya, Prabu Brahadata yang menjadi ratu di Giribojro. Setelah mendengar cerita dari Nyai Joro, Joko Slewah ini langsung pergi menuju kerajaan Giribojro untuk mencari yang namanya Prabu Brehadata. Di sana ia mengamuk, lalu turun tanganlah Prabu Brehadata. Ia mengakui kalau dirinya adalah Brehadata. Joko Slewah pun menanyakan kepada Brehadata mengapa dulu ia membuang bayi yang terlahir setengah dari kedua seorang ibu. Lalu Brehadata pun menjawabnya, karena malu mempunyai anak dengan keadaan seperti itu. Joko Slewah pun marah mendengar alasan tersebut, dan ia memberitahu jika bayi tersebut sudah tumbuh dewasa dan bayi tersebut adalah dirinya. Joko Slewah pun lalu menghabisi dengan cara yang sadis, menguliti ayahnya dan menjadikan sebuah tambur atau beduk, lalu menaruhnya di Gunung Citayaka. Dan Joko Slewah pun menabiskan dirinya menjadi ratu di Giribojro dan bergelar Ratu Joro Sando.
Setelah menjadi ratu di Giribrojo, Jorosando ini akan mengadakan upacara yang disebut sesaji Kolorudro. Namun dengan syarat harus menumbalkan raja berjumlah 100 orang. Jorosando sudah mengumpulkan para raja tersebut, namun jumlahnya masih 97, masih kurang 3 raja. Lalu ia memerintahkan tangan kanannya, Hamso dan Dimboko, untuk pergi ke tanah Jawa dan merangkait ketiga ratu yang kurang tersebut. Di antaranya Baladewa, Kresna, dan Puntadewa. Hamso dan Dimboko pun pergi ke negara Ngamarta untuk mencari ratu-ratu tersebut. Saat Jorosando ingin melakukan upacara sesaji Kolorudro, kebetulan di negara Ngamarta, Prabu Puntadewa ingin melakukan upacara sesaji Rajasoya dengan syarat 100 raja menjadi saksi, lalu tumbal seorang raja angkara murka, lalu 7 maharesi yang sebagai saksinya. Di negara Ngamarta yang dipimpin oleh Prabu Puntadewa sedang membicarakan syarat-syarat tersebut. Lalu datanglah Hamso sebagai utusan Prabu Jorosando dan berniat mencari ketiga ratu yang bernama Baladewa, Kresna, dan Puntadewa sebagai tumbal upacara sesaji Kolorudro. Baladewa yang mendengar hal ini lalu naik pitam. Ia menyeret Hamso keluar dari kerajaan. Namun Hamso tidak sendirian, ia bersama Dimboko. Baladewa yang marah seakan-akan nafsu ingin membunuh keduanya tanpa mengetahui kekuatan dari Hamso dan Dimboko. Diceritakan Hamso dan Dimboko ini mempunyai kekuatan jika salah satu dari mereka mati lalu dilompati salah satunya, maka akan hidup kembali. Hal ini diketahui oleh Kresna dan memerintahkan Werkudara untuk mengadu kepala mereka berdua agar mereka mati bersama dan tidak hidup kembali. Setelah Hamso Dimboko mati, Kresna pun mengajak Werkudara dan Janaka pergi ke negara Giribrojo untuk membebaskan 97 ratu tersebut, agar tidak diketahui jika mereka dari kerajaan Ngamarta. Mereka menyamar menjadi Brahmana. Kresna menyamar menjadi Resi Padmanaba, Werkudara menyamar menjadi Resi Bilawa, sedangkan Janaka menyamar menjadi Resi Suparta. Namun sebelum masuk ke negara Giribrojo, agar tidak diketahui oleh Jorosandro, Kresna memerintahkan Janaka untuk memanah tambur yang berada di atas gunung Citayaka. Karena itu sebagai alarm jika ada orang yang menyusup, dan untuk membebaskan Sukma Priyodoto yang dijadikan tambur. Setelah ia masuk ke negara Giribrojo, mereka bertemu dengan Jorosando dan berniat untuk membebaskan 97 raja yang dikurung olehnya. Jorosando pun menantang siapa yang bisa melangkahi mayatnya baru boleh membawa 97 raja tersebut. Jorosando pun memilih Werkudara sebagai musuhnya karena dianggap lawan yang seimbang. Werkudara pun kewalahan karena Jorosando tidak mati-mati. Maka oleh Kresna diberitahu kelemahannya dengan menceritakan asal-usulnya jika ia terlahir dalam keadaan sebelah, dan kelemahannya pun harus dengan cara dibelah atau dibagi menjadi 2. Werkudara pun bergegas dan mengakhiri hidup Jorosando. Setelah Jorosando gugur, datanglah anak Jorosando
Ia senang berterima kasih kepada Prabu Kresna karena telah menghilangkan cengkraman angkara murka dari ayahnya. Kresna pun melantik anak Jarasandha sebagai ratu baru Girimboja. Namun dengan syarat harus membebaskan 97 ratu yang dikurung oleh Jarasandha. Setelah 97 ratu dibebaskan, mereka ikut bersama Kresna ke negara Ngamarta untuk menghadiri upacara sesaji Raja Sunya. Sesampainya di negara Ngamarta, upacara pun segera dilaksanakan dengan saksi-saksi yang sudah memenuhi syarat, yaitu Maharsi berjumlah 7, Ratu berjumlah 100, dan Tumbal Ratu Angkara Murka yaitu Jarasandha tadi. Upacara sesaji Raja Sunya pun dengan lancar dilaksanakan. Namun kesuksesan Prabu Puntadewa mengadakan upacara sesaji Raja Sunya, hal itu tidak disenangi oleh Prabu Supala. Ia meminta agar ke-100 ratu tersebut diberikan olehnya dan mengikuti upacara sesaji Kalalodra. Hal ini membuat Kresna marah karena sejatinya Supala hidup dan matinya juga harus di tangan Kresna. Maka Prabu Kresna mengeluarkan senjata cakronya lalu menigas kepalanya Supala. Gugurlah Prabu Supala. Oke guys, kurang lebih seperti ini cerita Jarasandha dan sesaji Raja Sunya. Jika ada yang mau request tentang pembahasan tokoh lainnya atau lakon tentang wayang, bisa ditambahkan di kolom komentar atau follow Instagram seputar wayang. Terima kasih.